Salam boleh. Saat ini sedang bersiap-siap kasih tahu aja. Hadirin yang berbahagia, mengingat acara akan segera berlangsung. Untuk menyuarakan kegiatan hari ini, mohon maaf dilakukan dengan ikhlas dan saling. Terima kasih. Bagi peserta di sini, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama acara berlangsung. Hadirin sekalian, kami informasikan bahwa video ini disiarkan langsung melalui aplikasi kanal YouTube AMI dan radio asalan pada frekuensi 107,9 FM dan live streaming pada www.radioasalan.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara di sini lulusan sarjana kelas 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Al-Azhar Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 dengan tema menjadi sarjana dakwah dan komunikasi religius dan peduli sosial. Kamis 5 September 2024 miladiah bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah dimulai. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Ketua Laboratorium, Ketua Gugus Jaminan Mutu, anggota Senat, dan orator ilmiah memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Bersama saat ini para dekan dan juga wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua laboratorium, ketua gugus jaminan mutu, anggota senat dan orator ilmiah mulai memasuki ruang upacara. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kepada wartawan dan juru foto diberi kesempatan 2 menit untuk mengabadikan situasi. Para wartawan dan juru foto mengambil tempat semula. Dekan membuka upacara yudisium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka dalam rangka yudisium sarjana serata 1 gelombang ketiga tahun 2024 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh saya nyatakan dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Mujadilah ayat 11 oleh Rizkan Mubarak yang merupakan peserta yudisium dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Dilanjutkan dengan salawat badar oleh Irfan Mulyana yang merupakan peserta yudisium dari Program Studi Manajemen Dakwah. Nah, sahabat Assalam, saat ini sedang berlangsungnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim pada surah Al-Mujadalah ayat 11 oleh Rizkan Mubarak yang merupakan peserta yudisium dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat badar oleh Irfan Mauliana yang merupakan peserta yudisium dari program studi manajemen dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Hadirin dimohon berdiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa minha wa minhum bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa minhum bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Aceh dan Himne Dakwah dipimpin oleh grup paduan suara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Ya, sahabat salam, saat ini akan berlangsungnya menyanyikan lagu bersama, yakni lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Aceh dan Himne Dakwah yang dipimpin oleh grup paduan suara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Salam
Tafakur dipimpin oleh Dekan. Untuk mengenang arwah para pahlawan, khususnya para pendahulu kita yang telah berjuang dalam dunia pendidikan dan mengabdi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Marilah sejenak kita berdoa, semoga jasa dan amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya sahabat sampai kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Aceh dan juga himne dakwah. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan yaitu lagu himne Aceh yang merupakan ciptaan seniman Aceh Mahrizal Ruby yang telah ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Aceh. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan tentang lulusan Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, gelombang ketiga tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh nomor B.740 UN 08 garing FDK garing PP 009 garing 9 garing 2024 tentang peserta yudisium lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan yudisium lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 dinilai perlu menetapkan daftar peserta yudisium lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 dengan surat keputusan dekan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta yudisium lulusan dimaksud. Mengingat seterusnya memutuskan menetapkan surat keputusan dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh tentang peserta yudisium lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh pada gelombang ketiga tahun 2024. Kesatu, menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan dekan ini sebagai peserta yudisium lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 dan berhak menjandang gelar sarjana sosial. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 5 September 2024 Dekan Kusmawati Hatta. Izinkan kami melaporkan terkait dengan pelaksanaan yudisium pada hari ini. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan nomor B1674 UN 08 garing FDK garing PP 009 2024 tentang pelaksanaan yudisium sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 Kamis 5 September 2024. Yang terhormat Ibu Dekan beserta para wakil dekan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang terhormat Kaprodi dan Sekretaris Prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang terhormat Ketua Laboratorium,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh, yang terhormat Ketua Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh, yang terhormat Kabak Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang terhormat Ketua Subtim Fungsi Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, yang terhormat Ketua Subtim Administrasi Umum dan Kepegawaian, yang terhormat Ketua Subtim Fungsi Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh, yang terhormat para anggota Senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh, yang terhormat Bapak Diki Arisandi, pemateri orasi ilmiah kita pada hari ini. Beliau merupakan pimpinan skala Aceh, program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar kemitraan Australia dengan Indonesia. Kemudian yang terhormat para seluruh dosen, karyawan, serta rekan-rekan panitia pelaksana. Yang terhormat pada pengurus Ibu Dharma Wanita Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Banda Aceh. Kemudian yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa serta pengurus HMP Fakultas Dakwah dan Komunikasi berserta seluruh jajarannya. Kemudian kepada seluruh peserta yudisium yang kita banggakan, dan kepada seluruh undangan yang berhadir pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yudisium pada gelombang ketiga tahun 2024 yang berlangsung pada hari ini Kamis 5 September 2024, yang sebentar lagi nanti akan dikukuhkan oleh Ibu Dekan Profesor Dr. Kusmawati Hatta, dan nantinya kami mohon kepada Ibu Dekan untuk memberikan arahan dan sekaligus memberikan pengukuhan ketika kegiatan ini berlangsung. Ibu Dekan dan hadirin kami muliakan, tema kegiatan yudisium pada hari ini itu menjadi sarjana dakwah yang komunikatif, religius, dan peduli sosial. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini dan merupakan kegiatan rutin tahunan yang menjadi suatu kegiatan wajib di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan harapannya lulusan peserta yudisium pada hari ini itu bisa berdampak bagi peserta yudisium, keluarga, negara, dan bangsa. Ibu Dekan dan hadirin berbahagia kami lakukan. Melalui kesempatan ini izinkan kami melaporkan kepada Ibu Dekan dan hadirin terkait dengan peserta lulusan dan berhak mengikuti kegiatan lulusan gelombang ketiga tahun hari ini yang berjumlah 199 orang. Yang kita bagi kepada jenis kelamin, asal sekolah, nilai kelulusan. Pertama, peserta yudisium berdasarkan jenis kelamin. Dari Prodi KPI laki 27 orang, BKI 8 orang, MD 8 orang, PMI 16 orang, Kesos 8 orang, jumlah 77 orang. Perempuan dari Prodi KPI 37 orang, BKI 53 orang, MD 11 orang, PMI 8 orang, Kesos 13 orang, jumlah 122. Total keseluruhan 199. Kemudian berdasarkan asal sekolah, KPI, MAN, dan MAS itu 34 orang, BKI 27 orang, MD 14 orang, PMI 15 orang, Kesos 12 orang, jumlah 102. SMK dan SMA, KPI jumlah 26 orang, BKI 29 orang, MD 11 orang, PMI 6 orang, Kesos 7 orang, jumlah 79 orang. Kemudian Mahat dan Daya, KPI 4 orang, BKI 5 orang, MD 4 orang, PMI 3 orang, Kesos 2 orang, jumlah 18 orang, total 199 orang. Berdasarkan nilai kelulusan, untuk predikat Komlut, KPI 8 orang, BKI 15 orang, MD 16 orang, PMI 6 orang, Kesos 3 orang, jumlah 48 orang. Pujian, KPI 32 orang, BKI 16 orang, MD 5 orang, PMI 4 orang, Kesos 10 orang, jumlah 67 orang. Sangat baik, KPI 24 orang, BKI 29 orang, MD 8 orang, PMI 14 orang, Kesos 8 orang, jumlah 83 orang. Dan baik sekali BKI 1 orang. Jumlah keseluruhan 199 orang.
para hadirin sekalian, para undangan sekalian, secara kuantitas peserta yudisium gelombang ketiga tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan gelombang kedua sebelumnya sebanyak 59 orang. Sedangkan pada gelombang ini berjumlah 1 plus 1 199 orang dan mengalami peningkatan 140 orang atau sebesar 70,35%. Secara kualifikasi akademik, tingkat kelulusan pada semester ini meningkat di mana angkatan kelulusan predikat cum laude itu meningkat 24,12% dari jumlah peserta yudisium. Predikat pujian itu mengalami peningkatan sebesar 33,35%. Untuk predikat sangat baik itu mengalami peningkatan sebesar 41,50%. Dan untuk predikat baik itu mengalami penurunan itu 0,05%. Untuk mengapresiasi atas capaian tersebut, pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi memberikan penghargaan kepada mahasiswa berdasarkan IPK tertinggi dan lulusan tepat waktu berjumlah 5 orang. Dan kami mohon kepada nama yang dipanggil untuk berdiri. Pertama, Fatimah Az-Zahra. NIM 200401016 Prodi KPI dengan judul skripsi analisis isi pesan dakwah Habib Hussein Jafar Al-Hadar pada channel YouTube Deddy Kabuzer. IPK 3,77. 2. Nazratul Ula NIM 200402039 Prodi BKI dengan judul skripsi urgensi bimbingan dan konseling Islam dalam memotivasi aktivitas keagamaan lansia, studi pada pos lansia Kasih Bunda Desa Cotkareng, Kecamatan Blangmintang, Aceh Besar. IPK 3,82. Nomor 3, Miftahul Jannah, NIM 200403017, Prodi Manajemen Dakwah, dengan judul skripsi Manajemen Dayah Darul Muta'alim dalam membangun kedisiplinan santri di Kecamatan Blangmintang, Kabupaten Aceh Besar. IPK 3,82. Keempat, Fatimah Sagala, NIM 2040405 Prodi PMI dengan judul skripsi Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas melalui program livelihood oleh Yayasan FBA Forum Bangun Aceh, studi di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar. IPK 3,74. Dan yang terakhir, Asifa Anur, NIM 2040505 Prodi Kesejahteraan Sosial dengan judul skripsi Kesejahteraan Sosial Buruh Nelayan Tambak di Gampung Pulau, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten PD Jaya. IPK 3,77. Kami informasikan kepada Ibu Dekan dan kepada seluruh hadirin, secara keseluruhan lulusan kali ini mengalami peningkatan dari sisi jumlah lulusan 8 semester mencapai 24,32% dari jumlah lulusan peserta yudisium. Dan untuk kategori peringkat cum laude meningkat 27,5% dari gelombang-gelombang sebelumnya. Semoga kompetensi dan prestasi peserta yudisium itu semakin baik ke depannya. Dan harapan kita untuk 2017 kali ini itu bisa ikut kegiatan yudisium semuanya. Dan ke depan kita harapkan untuk 2018-19 juga bisa mengikuti kegiatan yudisium semuanya. Demikian Ibu Dekan yang dapat kami sampaikan laporan pada hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh tim Arani TV dan Radio Assalam beserta seluruh panitia yang berhadir pada hari ini yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat salam, tadi kita sudah mendengarkan laporan Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dr. Mahmudin SAG MSI selaku Bidang Akademik dan Kelembagaan lulusan
Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Komunikasi. Nanti andain ayah sebentar ya. Bisa ya, boleh jadi yang lain. Waalaikumsalam. Ini ya, katanya Pak Jamal. Eka, kamu ngapain di sini? Ini Pak, kebetulan saya dari kelas ini. Ya, sahabat salam, tadi kita sudah mendengarkan penayangan film trailer film short story Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hasil produksi komunitas volunteering Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Penghormatan saya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Informasi Universitas Islam Negeri Araniri Aceh, Profesor Kusmawati Hatta, para wakil dekan, para ketua prodi, sekretaris prodi, perwakilan Senat UIN Araniri, para tamu undangan sekalian. Yang saya banggakan 199 mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini telah dihantarkan oleh para dosen untuk bisa hadir di ruangan ini, dan semoga rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1 tadi, dari 5 prodi ternyata hanya perempuan semua ya. Di satu sisi kami mendorong kesetaraan, tapi di sisi lain kemudian kelima-limanya hari ini perempuan. Terus yang cowok-cowok kemana? Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan akan ada kesetaraan di dalam proses ini. Ya. Jadi yang cowok-cowok jangan mau kalah. Jadi kelima-limanya tadi perempuan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa selama ini kami bekerja ya untuk mendukung pemerintah Indonesia terkait dengan mengatasi ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada jurusan prodi yang sangat relevan dengan apa yang menjadi kerja-kerja kami selama ini. Ya. Rekan-rekan sekalian, mencermati apa yang terjadi kondisi selama ini, bahwa ada angka kemiskinan yang masih perlu diturunkan. Ya. Ada status kemiskinan ekstrim yang masih perlu diturunkan.
Dan dari 790.000 sekian jiwa penduduk Aceh yang masuk ke dalam kelompok miskin, mereka-mereka itu adalah disabilitas, kepala keluarga perempuan, lanjut usia, dan termasuk masyarakat adat. Ya. Satu hal yang menjadi concern kami, dan ini terkait dengan apa yang rekan-rekan mahasiswa diskusikan, pelajari, ya, cermati selama 5 tahun, 4 tahun ada di bangku kuliah. Sejauh mana kemudian teman-teman bisa paham, mengerti, dan tahu kondisi ini. Ya. Dan ini related dengan apa yang menjadi pilihan program studi yang rekan-rekan pilih. Nah, terhadap kondisi tadi penting adanya sinergi dan kolaborasi. Dalam hal mendorong sinergi dan mengkonsolidasikan kolaborasi, diperlukan komunikasi. Ya. Komunikasi dalam pembangunan sebagai upaya yang diorganisir dan digunakan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi. Jadi bagaimana mensinergikan semua pihak, mengkolaborasikan semua komponen untuk kemudian bersama-sama meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatif secara luas dalam memajukan keadilan sosial ekonomi dan infrastruktur untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi bagi masyarakat di lingkungannya. Masyarakat yang dimaksud teman-teman tadi bagaimana mengeluarkan 790.000 jiwa yang terdiri dari kelompok disabilitas, kepala keluarga perempuan yang mempunyai tugas ganda, ya, lanjut usia, masyarakat adat itu bisa keluar dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Rekan-rekan sekalian, komunikasi informal selama ini sering digunakan. Ya, ada banyak media, ya, alat komunikasi informal sering digunakan seiring perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini menjadi salah satu alat, ini menjadi salah satu sarana untuk bagaimana mengkomunikasikan kondisi kesejahteraan sosial yang terjadi. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam konteks memperbaiki tata kelola pemerintahan, ya, ada regulasi yang harus dicermati. Ada sistem dan prosedur yang harus dicermati. Ada perencanaan dan penganggaran yang harus dicermati. Ya, ada jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang harus dicermati. Pertanyaannya kemudian sejauh mana ilmu yang teman-teman dapatkan selama teman-teman melakukan studi ya, mampu untuk membantu teman-teman melakukan analisis terhadap regulasi-regulasi yang ada. Bagaimana kemudian teman-teman mampu menganalisis terkait dengan sistem dan prosedur yang ada, dan bagaimana menganalisis sistem perencanaan dan penganggaran yang ada. Yang itu semuanya menjadi ruang partisipasi di dalam proses-proses politik perencanaan pembangunan daerah, ya, di dalam proses-proses teknokratik dalam proses penyusunan perencanaan daerah, di mana proses teknokratik ini disusun oleh para ahli, ya, yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup mumpuni, dan bagaimana proses partisipatif itu sendiri digunakan, ruang-ruang partisipasi itu digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat, agar kemudian perencanaan pembangunan yang disusun dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan tadi. Teman-teman diharapkan untuk bisa melakukan kajian, analisis terhadap regulasi, kondisi, perencanaan, penganggaran daerah yang dituangkan di dalam kertas kerja, policy brief, ya, dan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan untuk membantu kelompok-kelompok yang tadi di awal kita sampaikan. Teman-teman sekalian, di dalam perjalanannya, ya, kami mencermati bahwa perguruan tinggi ini menjadi sebuah aset bangsa. Hari ini ada 199 anak bangsa, ya,
yang telah mendapatkan pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman selama melakukan studi. Dan bagi kami ini adalah aset ya, bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ada fungsi penelitian yang harus dilakukan oleh universitas. Ada tugas pengabdian yang harus dilakukan. Diharapkan ke depan teman-teman akan terus melakukan kajian, analisis, penelitian, dan merumuskan ke dalam kertas kerja ya, untuk dijadikan bagian dari proses mempengaruhi kebijakan perencanaan penganggaran. Nah, prakarsa bagaimana kemudian mendorong kolaborasi yang inovatif antara pemerintah dengan universitas, ya, sehingga kami menyampaikan bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang do development friendly dengan label universitas membangun desa. Ya, ada banyak hal yang telah kita lakukan, baik bersama dengan Universitas Islam Negeri Araniri maupun universitas lainnya, untuk bagaimana mensinergikan, mengkolaborasikan antara kepentingan universitas dengan kepentingan daerah, hanya semata untuk bagaimana mendorong ya, peningkatan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok disabilitas, kepala keluarga perempuan, lanjut usia, dan masyarakat adat. Teman-teman, upaya-upaya itu dilakukan melalui hasil-hasil kajian, ya, hasil-hasil riset, hasil-hasil analisis yang dilakukan oleh universitas, lalu dituangkan ke dalam kertas kerja, risalah kebijakan, yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dan secara bersama-sama berperan melakukan pengabdian untuk menindaklanjuti hasil kajian, hasil analisis tadi. Ya. Rekan-rekan sekalian, UIN Araniri perlu berbangga menurut kami. Pada tahun 2017, bersama-sama dengan UIN Araniri dan pemerintah Aceh, kita mencoba untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada, sehingga saat itu ada 39 warga yang 19 di dalamnya adalah kelompok miskin, didampingi oleh 90 mahasiswa selama 4,5 bulan, yang hari ini mereka sudah punya pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana kemudian hasil kajian yang dilakukan oleh universitas disiapkan dalam bentuk risalah kebijakan, disampaikan kepada pemerintah melalui komunikasi yang efektif, ya, melalui kolaborasi yang terjadi, akhirnya kemudian diimplementasikan melalui pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya. Dan menurut kami universitas ini adalah sumber daya manusia yang begitu besar, karena setiap tahun universitas memobilisasi aset-asetnya untuk melakukan pengabdian di seluruh penjuru. Ya. Berangkat dari pengalaman sebelumnya, kami masih ingin melakukan sesuatu yang agak lebih sedikit ekstrim. Kalau tadi 90 mahasiswa ya, dapat membantu 39 warga yang 19 diantaranya adalah kelompok miskin, menurut kami masih terlalu banyak mahasiswanya. Di periode berikutnya hanya 18 orang mahasiswa. 18 orang yang dimobilisasi ya, melakukan KKN tematik selama 4,5 bulan, dan output besar dari kegiatan itu adalah 137 kampung memiliki data. Hanya dengan 18 orang mahasiswa. Artinya 199 mahasiswa yang di yudisium hari ini harus mampu mendampingi, menjadi analis kebijakan sosial, menjadi pekerja sosial profesional, menjadi asisten peneliti di 199 kampung. Bapak Ibu sekalian, kita berada di kampung, kemiskinan ada di kampung,
Dan hari ini uang juga ada di Gampung. Namun 790 ribu jiwa penduduk Aceh masih miskin. Pertanyaannya, apakah selama ini rekan-rekan mahasiswa pernah melakukan analisis, pernah melakukan kajian? Kenapa kondisi itu terjadi? Saya berharap teman-teman mahasiswa, 199 teman-teman mahasiswa yang ada hari ini, sekembali dari sini, melakukan analisis, melakukan kajian, minimal di Gampung masing-masing, ya. Kenapa kemudian kemiskinan masih terjadi? Dan siapkan risalah kebijakan, sampaikan kepada pemerintah Gampung terhadap hal-hal yang perlu dilakukan, karena memang kemudian sumber daya uangnya tersedia di Gampung. Kalau 199 mahasiswa ini bisa melakukan itu, saya optimis tahun depan 199 Gampung itu akan bebas dari kemiskinan. 199 Gampung itu akan menuju kesejahteraan. Kenapa kemudian kami concern dengan data? Data menjadi basis di dalam menyusun kebijakan. Ya. Kalau tidak didasari oleh data, tidak ada data yang dimiliki, tidak ada data yang dianalisis, maka kemudian dapat kami sampaikan perencanaan pembangunannya akan keliru. Namun apabila data tersedia, data dianalisis, kondisi kekinian dianalisis, dan kemudian risalah kebijakan disusun dengan baik, kami dapat memastikan setengah perencanaan sudah benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak berhenti sampai di sini. Ya. Ilmu yang sudah teman-teman dapatkan, pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan selama ini, diharapkan akan diimplementasikan setelah teman-teman selesai melakukan studi di universitas yang kita cintai ini. Oleh karena itu, saya menunggu Prof. Dekan dan Pak Wadek pada periode berikutnya akan banyak policy brief yang dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa yang melakukan pengabdian terhadap kondisi-kondisi existing di masing-masing Gampung, ya, atas ketidakberdayaan kelompok-kelompok tadi, untuk bagaimana kemudian kita semua bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan perencanaan di tingkat Gampung sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan bagi mereka-mereka yang hari ini belum setara posisinya dengan yang lain. Teman-teman sekalian, kesetaraan penting di dalam proses pembangunan. Semua punya hak yang sama, ya. Semua harus mendapatkan perlakuan yang sama, ya. Harus ada equality dan equity di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selamat kepada rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baktikan dirimu untuk membangun negeri, baktikan dirimu untuk mendukung pemerintah, mendorong kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat salam, tadi kita sudah mendengarkan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Diki Arisandi, Kemitraan Australia Indonesia Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Skala Aceh. Kanal YouTube Araniri TV dan Radio Asalam pada frekuensi 107,9 FM dan live streaming di www.radioasalam.com. Terima kasih. Pengumuman pengukuhan yudisium kepada nama yang kami sebutkan mohon naik ke pentas. Diawali dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam disilakan.
selanjutnya sahabat selam, adanya sesi pengumuman pengukuhan yudisium yang diawali dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya akan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan berita acara yudisium. Program Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Gelombang ketiga tahun 2024. Nomor B15-157-FDK-PP009-PP08-08-2024. Setelah panitia munakasyah skripsi memperhatikan beban studi dan indeks prestasi kumulatif IPK serta nilai ujian munakasyah skripsi para calon sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI gelombang ketiga tahun 2024, maka pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertempat di Auditorium Prof. Ali Hashmi UIN Araniri Banda Aceh, pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri menyatakan bahwa saudara-saudari lulus dan berhak menerima ijazah sarjana Strata 1 S1 dengan gelar sarjana sosial (ESOS) dengan nama dan yudisium sebagaimana tertera dalam daftar lampiran berita acara ini. Banda Aceh, 5 September 2024. Dekan Kusmawati Hatta. Peserta Dekan berkenan mengambil tempat dan Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam berkenan mendampingi.
Nama Rizka Nanda. Tempat tanggal lahir Daya Tanoh 24 Juni 2002. IPK 3,61. Yudisium Pujian. Resma Hayatun Muna, Banda Aceh 25 Maret 2002. IPK 3,65. Yudisium Pujian. Tiara Siti Rahmah, Lambaya 14 November 2001. IPK 3,61. Yudisium Pujian. Nurul Hidayah, Matang Mane 25 September 2001. IPK 3,67. Yudisium Pujian. Darmila, Aceh Tengah 12 September 2002. IPK 3,44. Yudisium sangat baik. Katrun Nada Salsabila, Aceh Besar 6 Mei 2002. IPK 3,52. Yudisium Pujian. Miftahul Jannah, Padang Kling 9 Oktober 2002. IPK 3,76. Yudisium Cum Laude. Nisa Magfirah, Sikabu 19 April 2002. IPK 3,40. Yudisium sangat baik. Nesti Irhamni, Lipat Kajang Atas 14 Juli 1999. IPK 3,17. Yudisium sangat baik. Siska Putri, Terangun 5 Januari 2001. IPK 3,57. Yudisium Pujian. Dara Uswatun Hasanah, Langsa 15 Maret 2000. IPK 3,59. Yudisium Pujian. Syuja Akila Yarda, Aceh Besar 15 Mei 2001. IPK 3,60. Yudisium Pujian. Cut Maisarah, Kota Bakti 6 Mei 2002. IPK 3,44. Yudisium sangat baik. Marzatila, Desa Munjepira 7 Juli 1999. IPK 3,48. Yudisium sangat baik. Fatimah, Gampong Johar 28 Januari 2002. IPK 3,58. Yudisium Cum Laude. Putri Hairani, Sukadamai 27 Oktober 2001. IPK 3,51. Yudisium Pujian. Sulestriani BR Manik, Kota Subuh Salam 21 Juli 2001. IPK 3,59. Yudisium Pujian. Nadifa Rahmah Putri, Kabupaten Pasaman Barat 12 Februari 2002. IPK 3,68. Yudisium Cum Laude. Miftari Rauza, Calang 18 Mei 2002. IPK 3,69. Yudisium Pujian. Aliani Fahda, Lok Semawe 9 Juni 2002. IPK 3,70. Yudisium Cum Laude. Cut Wulandari Sukma, KY Aceh 23 September 2002. IPK 3,73. Yudisium Pujian. Rizkiana Fitri,
Kampung Langrongka 18 Februari 2001 IPK 3,62 Yudisium Pujian. Syarafina Sigli 13 Mei 1999 IPK 3,25 Yudisium sangat baik. Ulfa Wildani Banda Aceh 18 Januari 2001 IPK 3,50 Yudisium Pujian. Salsabila Idingen 20 Agustus 2001 IPK 3,48 Yudisium sangat baik. Fatima Az-Zahra Bukit Tinggi 7 Maret 2001 IPK 3,77 Yudisium Cum Laude. Arina Rizkina Usidaya 15 Juli 1999 IPK 3,52 Yudisium Pujian. Jud Zahara Fona Desa Lingko 20 Oktober 2001 IPK 3,54 Yudisium Pujian. Hayatul Lisa Aceh Barat 11 April 2003 IPK 3,68 Yudisium Cum Laude. Daivina Wulwani Aceh Besar 20 Oktober 2002 IPK 3,60 Yudisium Pujian. Putri Mulyani Tanjung Tebeng 10 Oktober 2000 IPK 3,57 Yudisium Pujian. Syarifah Nazli Mastura Langsa 9 Februari 2001 IPK 3,59 Yudisium Pujian. Yeni Prisilia Samahani 3 Maret 2001 IPK 3,51 Yudisium Pujian. Wirdatul Jannah Lam Ujung Ule Karing 13 Agustus 2002 IPK 3,76 Yudisium Pujian. Anissa Blangpidi 10 Februari 2002 IPK 3,70 Yudisium Pujian. Julia Sarah KY Aceh 24 Juli 2001 IPK 3,53 Yudisium Pujian. Adelna Rizka Koto 2 April 2001 IPK 3,61 Yudisium Cum Laude. Khairul Umam Tangah 12 November 1998 IPK 3,30 Yudisium Pujian. Muhammad Kausar Al-Hafid Lok Samawe 20 Februari 2001 IPK 3,31 Yudisium sangat baik. Muarif Akbar Kuala Simpang 22 Mei 2000 IPK 3,55 Yudisium Pujian. Ari Yurisman Liu 31 Oktober 2000 IPK 3,57 Yudisium Pujian. Fahmizal Daya Kumba 16 Maret 1998 IPK 3,14 Yudisium sangat baik. Khaidir Azhari Gandapura
7 April 1998, IPK 3,13, yudisium sangat baik. Rahmat Rifai, Gunung Sitoli, 19 Oktober 2001, IPK 3,57, yudisium pujian. Lukman Hakim, Roga, 23 Maret 2001, IPK 3,43, yudisium sangat baik. M. Indra Safriyadi, Babah Jurong, 2 Maret 1999, IPK 3,66, yudisium pujian. Ihya Ulumuddin, Kuta Cane, 24 Oktober 1998, IPK 3,05, yudisium sangat baik. Rizky Mumtazi, Lok Semawe, 1 Juni 2000, IPK 3,35, yudisium sangat baik. Rizkan Arami, Blangkolak 2, 17 Juni 2001, IPK 3,49, yudisium sangat baik. Zaid Hasan, Medan, 30 Januari 2001, IPK 3,40, yudisium sangat baik. Dimas Aditya, Sabang, 4 Maret 1999, IPK 3,61, yudisium pujian. Muhammad Alfinur, Lok Semawe, 18 Maret 1998, IPK 3,37, yudisium sangat baik. Arif Aryadana, Aceh Besar, 2 September 1999, IPK 3,01, yudisium sangat baik. Adlu Zulkarnain, Banda Aceh, 22 Maret 1999, IPK 3,59, yudisium sangat baik. Romi Saputra, Pulau Tinggi, 6 Agustus 2001, IPK 3,72, yudisium cum laude. Zulfatan Menasah Sepeng, 14 Juli 1998, IPK 3,64, yudisium pujian. Rahmat Darmawan, Laul Sawah, 19 September 2001, IPK 3,45, yudisium sangat baik. Muhammad Hairi, Langsa, 7 Juni 2002, IPK 3,27, yudisium sangat baik. Muhammad Nazrin, Banda Aceh, 11 Mei 1998, IPK 3,08, yudisium sangat baik. Moh Ansar Ansari, Banda Aceh, 24 Mei 2001, IPK 3,49, yudisium sangat baik. Arif Mudasir, Aspinang, 2 April 2001, IPK 3,42, yudisium sangat baik. M. Rahul Abrar, Aceh Besar, 25 Mei 2001, IPK 3,41, yudisium sangat baik. Faisal, Aceh Besar, 12 Desember 2000, IPK 3,34, yudisium sangat baik. Arifin Kasrul, Koto Indarung, 8 November 2000, IPK 3,53, yudisium pujian.
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam mengambil tempat semula. Pembacaan puisi oleh Salsabila dan Zulfatan yang merupakan peserta yudisium dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, sahabat salam, selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh Salsabila dan juga Zulfatan yang merupakan peserta yudisium dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencong, karya Fikar W. Eda. Siapa saja yang datang, kami sambut dengan tarian dan syair perjamuan, pertanda kemuliaan. Siapa saja yang datang, kami kalungi bunga. Salam 10 jari menjadi 11 dengan kepala. Siapa saja yang datang, kami hadiahi gelar sebagai saudara dan penghormatan. Berbilah-bilah rencong dengan sarung dan tangkai berkilap, tak lupa kami selipkan pertanda martabat dan keagungan. Betapa pedih hati kami. Dari Jakarta, kalian hujamkan mata rencong itu tepat di jantung kami. Hanya dalam puisi karya Ajib Rosidi. Dalam kereta api, ku baca puisi Willy dan Maya Koskai. Namun kata-katamu ku dengar mengatasi derak-derik deresi. Ku lempar pandang keluar, sawah-sawah dan gunung-gunung. Lalu sajak-sajak tumbuh dari setiap peluh para petani yang terbungkuk sejak pagi. Melalui hari-hari keras dan sunyi, ku tahu kau pun tahu. Hidup terombang-ambing antara langit dan bumi. Adam terlempar dari surga, lalu kian kemari mencari Hawa. Tidakkah telah menjadi takdir penyair, mengetuk pintu demi pintu, dan tak juga ditemuinya ragi hati yang tak mau menyerah pada situasi. Dalam lembah menataplah wajahmu yang sabar. Dari lembah mengulurlah tanganmu yang gemetar. Dalam kereta api ku baca puisi turihan-turihan hati yang dengan jari-jari besi sang waktu menentukan langkah-langkah takdir. Menjulur ke ruang mimpi yang kuatur sia-sia. Aku tahu. Kau pun tahu. Dalam puisi semuanya jelas dan pasti. 1968. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam disilakan. Ya, sahabat salam, selanjutnya adalah pembagian mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Islam yang langsung akan dipandu oleh Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara yudisium program Sarjana Strata 1 S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri gelombang ketiga tahun 2024 nomor B.FD.570-FDK-FDK-PP.00-9-08-2024. Setelah panitia munakasya skripsi memperhatikan beban studi dan indeks prestasi kumulatif EPK serta nilai ujian munakasya skripsi para calon sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Prodi Bimbingan dan Konseling Islam gelombang ketiga tahun 2024. Maka pada hari ini Kamis 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepat di Auditorium Profesor Ali Hasmi UIN Araniri Banda Aceh, pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri menyatakan bahwa saudara-saudari lulus dan berhak menerima ijazah Sarjana Strata 1 S1 dengan gelar Sarjana Sosial ESOS dengan nama dan yudisium sebagaimana tertera dan dalam daftar lampiran berita acara ini. Banda Aceh, 5 September 2024, Dekan Kusmawati Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan berkenan mengambil tempat dan Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam berkenan mendampingi. Jud Nazila, Desa Baro Jaman, 2 Juni 2002, IPK 3,66, Yudisium, Ujian. Eka Ramadhani, Angkub, 28 November 2000, IPK 3,29, sangat baik. Tuti Farida Hasibuan, Kabupaten Padang Lawas, 11 Februari 2002, IPK 3,63, predikat cum laude. Tara Safira, Kabupaten Aceh Jaya, 17 April 2002, IPK 3,79, yudisium cum laude. Nelda Novita, Paya Baro, 14 Juni 2002, IPK 3,76, predikat cum laude. Nailan Hifatia, Bandar, 24 Juli 2001, IPK 3,67, yudisium pujian. Safira Mustaqila, Tepin Bate, 11 November 2002, IPK 3,77, yudisium cum laude. Ulfa Rahmati Naseme,
27 Januari 2003, IPK 3,77, Yudisium Cum Laude. Siti Fatimah Az-Zahra, Sigli, 28 Agustus 2002, IPK 3,66, Yudisium Cum Laude. Miftahul Jannah Nasution, Sigli, 28 Agustus 2002, IPK 3,66, Yudisium Cum Laude. Nurul Fajar, Pieng, Lang, 9 September 2002, IPK 3,68, Yudisium Cum Laude. Nur Hafiza, Pulau Baro, 25 November 2001, IPK 3,56, Yudisium Pujian. Mutia Ulfani, Tanjung Minjai, 15 Juli 2002, IPK 3,60, Yudisium Pujian. Moza Fitria, Kuta Badrin, 14 November 2000, IPK 3,71, Yudisium Pujian. Tuti Rahmi, Masjid 1 Agustus 2001, IPK 3,66, Yudisium Cum Laude. Dinda Maghfirah, Penanggalan, 24 September 2002, IPK 3,58, Yudisium Cum Laude. Ratna Sari, Aceh Besar, 31 Agustus 2002, IPK 3,61, Yudisium Cum Laude. Afina Raudatul Hasanah, Sinabang, 10 Maret 2000, IPK 3,63, Yudisium Pujian. Anissa Fika, Malaysia, 29 Maret 2001, IPK 3,69, Yudisium Pujian. Cici Sefoyan, 5 Mei 1998, IPK 3,37, Yudisium sangat baik. Cut Fatimah Zahra, Kuta Cane, 25 Oktober 2001, IPK 3,56, Yudisium Pujian. Cut Hasna Rayani, Banda Aceh, 1 Juni 2000, IPK 3,52, Yudisium Pujian. Cut Tarina, Gerugok, 11 Januari 2001, IPK 3,48, Yudisium sangat baik. Elvi Ristiani, Perla, 6 Oktober 2003, IPK 3,49, Yudisium sangat baik. Husni Hasanah, Lawe Kinga, 12 Desember 2000, IPK 3,55, Yudisium Pujian. Husnul Hatimah, Dama Kawan, 22 Februari 1998, IPK 3,51, Yudisium Pujian. Intan Zakia, PD, 9 Januari 2001, IPK 3,30, Yudisium sangat baik. Irsalina Mahjati, Wusite, 1 Januari 2002,
IPK 3,30. Yudisium sangat baik. Nazratul Ula, Sabang, 13 Februari 2002, IPK 3,82, Yudisium cum laude. Kalda Atma Gunawan, Langsa, 30 Oktober 2000, IPK 3,47, Yudisium sangat baik. Maulinda Ayu, Datar Luas, 7 Juli 2000, IPK 3,67, Yudisium pujian. Miradi Asraf, Lok Sumawe, 9 September 2001, IPK 3,32, Yudisium sangat baik. Nisa Diana, Tan Tuha, 5 Mei 2001, IPK 3,66, Yudisium pujian. Karimatul Ulfa, Pieng Cotlok, 14 Januari 2002, IPK 3,69, Yudisium pujian. Rizka Aulia, Biren, 21 April 1999, IPK 3,42, Yudisium sangat baik. Sukma Kumala Jairawati, Kuning, 6 Agustus 2000, IPK 3,24, Yudisium sangat baik. Sahari Yunia, Paya Daput, 3 Juni 1999, IPK 3,38, Yudisium sangat baik. Ulfi Rahmati, Banda Aceh, 16 Desember 2000, IPK 3,39, Yudisium sangat baik. Uswatun Hasanah, Lamirem, 30 November 1999, IPK 3,40, Yudisium sangat baik. Wulan Kurata Aini, Lampahan, 21 Maret 2002, IPK 3,47, Yudisium sangat baik. Zahratul Amal, Alu Ipute, 10 Februari 2000, IPK 3,26, Yudisium sangat baik. Syakira Ananda Imara, Banda Aceh, 27 Mei 2002, IPK 3,73, Yudisium cum laude. Marzatillah, Layan, 7 Oktober 2002, IPK 3,70, Yudisium cum laude. Yuli Aulia Syuci, Banda Aceh, 31 Desember 2000, IPK 3,18, Yudisium sangat baik. Nurul Fakrian, Banda Aceh, 10 November 1998, IPK 3,30, Yudisium sangat baik. Satriani Tamon Jaya, 18 Oktober 1999, IPK 3,20, Yudisium sangat baik. Munawarah, Sabang,
28 Maret 1998, IPK 3,26, yudisium sangat baik. Nurul Aini, Rat Tengah, 20 Januari 2000, IPK 3,39, yudisium sangat baik. Diana Zahara, Bukti Pepanyi, 28 Januari 2001, IPK 3,40, yudisium sangat baik. Sufriati Jenip, 3 Juni 2001, IPK 3,59, yudisium pujian. Jessica Amanda Putri, Banda Aceh, 11 Mei 1999, IPK 2,96, yudisium baik. Mayana Safitri, Pasar Lamno, 19 Mei 1999, IPK 3,04, yudisium sangat baik. Yuni Maulina, Banda Aceh, 11 Juni 1999, IPK 3,06, yudisium sangat baik. Syauki Kamal, Sabang, 17 April 2002, IPK 3,36, yudisium sangat baik. Faris Zulfan, Cat Rabo Baroh, 11 Februari 2002, IPK 3,72, yudisium cum laude. Imamul Masakin Taufik, Langsa, 30 Desember 1999, IPK 3,26, yudisium sangat baik. Muhammad Al-Haqqi Ramadana, Aceh Besar, 28 Desember 2000, IPK 3,07, yudisium sangat baik. Muhammad Dafa Ulhaq bin Muhammad Aras, Melaka, 30 November 1999, IPK 3,57, yudisium pujian. Muhammad Hafiz, Sabang, 20 Januari 1999, IPK 3,04, yudisium sangat baik. Muhammad Iksan, Simpang Ulim, 2 Januari 2002, IPK 3,23, yudisium sangat baik. Rio Palta, Kuta Cane, 25 Desember 1999, IPK 3,10, yudisium sangat baik. Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Manajemen Dakwah. Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara yudisium program sarjana Serata 1 S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh gelombang ketiga tahun 2024 nomor B1570 garing UN 08 garing FDK garing PP 009 garing 08 garing 2024. Setelah panitia menakasah skripsi, memperhatikan beban studi dan indeks prestasi kumulatif IPK, serta nilai ujian menakasah skripsi para calon sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, Prodi Manajemen Dakwah MD, gelombang ketiga tahun 2024, maka pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Auditorium Profesor Hali Hashimi UIN Araniri Banda Aceh. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri menyatakan bahwa saudara-saudari lulus dan berhak menerima ijazah Sarjana Strata 1 S1 dengan gelar Sarjana Sosial dengan nama dan yudisium sebagaimana tertera dalam daftar lampiran berita acara ini. Banda Aceh, 5 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Dekan Kusmawati Hatta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan berkenan mengambil tempat dan Ketua Prodi Manajemen Dakwah berkenan mendampingi. Dilanjutkan dengan Prodi Manajemen Dakwah, yang mana Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah nanti. Miftahul Jannah, Banda Aceh, 15 Juli 2002, IPK 3,82, Yudisium Cum Laude. Mulyanti Safitri Siregar, Simpang Kelaping, 14 Mei 2003, IPK 3,75, Yudisium Cum Laude. Nuryani, Sebatang, 20 Agustus 2000, IPK 3,73, Yudisium Cum Laude. Saleha, Semadam Asal, 18 Oktober 2002, IPK 3,72, Yudisium Cum Laude. Ratna Yati, Blang Baro, 4 Juni 2002, IPK 3,71, Yudisium Cum Laude. Lilis Saputri, Lampuja, 13 Juli 2002, IPK 3,70, Yudisium Cum Laude. Raziah Nur, Aceh Besar, 11 September 2002, IPK 3,69, Yudisium Cum Laude. Feby Ansaliani, Suak Buluh, 10 Februari 2002, IPK 3,68, Yudisium Cum Laude. Rahma Maula, Trirejo Mulia, 21 September 2002, IPK 3,63, Yudisium Cum Laude. Dwi Anjas Pratiwi, Tanjung Putus, 27 April 2001, IPK 3,57, Yudisium Pujian.
Rizka Yunida, Labuhan Taro, 27 Maret 2002, IPK 3,40, yudisium sangat baik. Rohil Zikri, Matang Gelumpang 2, 1 Juni 2002, IPK 3,72, yudisium cum laude. Muhammad Haris Hutajulu, TB Baru, 29 September 2000, IPK 3,69, yudisium cum laude. Rian Fatahul Ahya, Kuta Baru, 25 Juni 2002, IPK 3,68, yudisium cum laude. Irfan Maulana, Banda Aceh, 17 Agustus 2002, IPK 3,68, yudisium cum laude. Arifur Rahman M, Menasah Papen, 28 Oktober 2002, IPK 3,68, yudisium cum laude. Muhammad Hifni, Krung Tunang, 3 Juni 2002, IPK 3,67, yudisium cum laude. Ahmad Furqan, Kabupaten Solo, 16 Juli 2001, IPK 3,65, yudisium cum laude. Teguh Diansyah Mudawali Tanjung, Sorkam, 10 Oktober 2002, IPK 3,75, yudisium pujian. Muhammad Andra Azhari, Banda Aceh, 17 Juni 1999, IPK 3,54, yudisium pujian. Rahmat Hidayat Syah, Paya Undan, 6 Januari 2001, IPK 3,52, yudisium pujian. Irham Andika Putra, Kuta Cane, 7 April 2001, IPK 3,51, yudisium pujian. Jasman, Teluk Ambun, 17 Juni 1999, IPK 3,46, yudisium sangat baik. Wahyu Ilahi, Blangkrung, 28 Desember 1999, IPK 3,44, yudisium sangat baik. M. Syahrul, Wuraya, 21 Juni 2001, IPK 3,43, yudisium sangat baik. Rizwan, Kota Fajar, 3 Februari 1999, IPK 3,29, yudisium sangat baik. M. Ambia, Gelangan Gajah, 17 Desember 2000, IPK 3,21, yudisium sangat baik. M. Akbar Ikramullah, Banda Aceh, 16 Maret 1999, IPK 3,13, yudisium sangat baik. Bukhari Muslim, Blang Temu, 13 November 1997, IPK 3,09, yudisium sangat baik. Ketua Prodi Manajemen Dakwah mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara yudisium program Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, gelombang 3 tahun 2024, nomor B1570-B1570-UN-08-FDK PP 009-08-2024. Setelah panitia munakasyah skripsi memperhatikan beban studi dan indeks prestasi kumulatif IPK, serta nilai ujian munakasyah skripsi para calon sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, gelombang ketiga tahun 2024. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertempat di Auditorium Profesor Ali Hashimi UIN Araniri Banda Aceh. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri menyatakan bahwa saudara-saudari lulus dan berhak menerima ijazah sarjana strata 1 dengan gelar sarjana sosial (ESOS) dengan nama dan yudisium sebagaimana tertera dalam daftar lampiran berita acara ini. Banda Aceh 5 September 2024, Dekan Kusmawati Hatta. Thank you. Dekan berkenan mengambil tempat dan Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam berkenan mendampingi. Ya sahabat Assalam, saat ini akan dilanjutkan lagi dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Nama Fatmawati Sagala. Tempat tanggal lahir Pasi 6 November 2001, IPK 3,74, yudisium cum laude. Alfun Zahra Aprisa, Sigli 1 April 2001, IPK 3,74, yudisium cum laude. Adriani Sahfitria, Sumatera Utara, 24 September 1999, IPK 3,34, yudisium sangat baik. Nur Afifah, Banda Aceh, 26 Januari 1999, IPK 3,75, yudisium pujian. Salmawati Atang Jungket, 23 Maret 2002, IPK 3,72, yudisium cum laude. Firly Mastura, Banda Aceh, 15 Januari 2002, IPK 3,62, yudisium cum laude. Safina Lia Paya Billy 2, 3 Mei 2002, IPK 3,64, yudisium cum laude. Nur Farah Fazira, Papen Nica, 12 September 2002, IPK 3,70, yudisium cum laude. T. Enda Mahendra, Blangkuala, 6 Juli 2000, IPK 3,22, yudisium sangat baik. Ufil Halidia, Lantik, 10 Juni 1997, IPK 3,34, yudisium sangat baik. Azhari Biren, 20 Oktober 2000, IPK 3,62, yudisium pujian.
Adi Putra, Mela 7 Desember 1998, IPK 3,43, yudisium sangat baik. Amar Ma'ruf, Kebayakan 17 Oktober 1999, IPK 3,46, yudisium sangat baik. Aditya Aris Munandar, Banda Aceh 4 Oktober 2001, IPK 3,55, yudisium pujian. Al-Hafid, Kuta Pulau 2, 14 Juni 2001, IPK 3,54, yudisium pujian. Enda Faryono, Menafa 3 Juli 2000, IPK 3,38, yudisium sangat baik. Rizkan Mubarak, Delungtu 9 Januari 2000, IPK 3,39, yudisium sangat baik. Resa Aulia Fasrian, Tapak Tuan 6 November 1998, IPK 3,45, yudisium sangat baik. Muhammad Muhazir, Bengkulu 12 Desember 2000, IPK 3,40, yudisium sangat baik. Harir Rizky Tullah, Sigli 26 Juni 2000, IPK 3,34, yudisium sangat baik. Muhibbuddin Suri, Tano Mirah 4 September 1999, IPK 3,03, yudisium sangat baik. Zulfikar Blangkumot Baru 10 Oktober 1999, IPK 3,28, yudisium sangat baik. Rahmat Ali, Takengon 5 Mei 1998, IPK 3,41, yudisium sangat baik. Zia Ulhak, Aceh Besar 7 Desember 1999, IPK 3,23, yudisium sangat baik. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Kesejahteraan Sosial. Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara Yudisium Program Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, gelombang ketiga tahun 2024, nomor B.08-PP/UN-00-PP/08-09/2024. Setelah panitia munakasyah skripsi memperhatikan beban studi dan indeks prestasi kumulatif atau IPK, serta nilai ujian munakasyah skripsi para calon sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, Prodi Kesejahteraan Sosial atau KESOS, gelombang ketiga tahun 2024, maka pada hari ini, Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah,
bertempat di Auditorium Profesor Ali Hashmi UIN Araniri Banda Aceh. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri menyatakan bahwa saudara-saudari lulus dan berhak menerima ijazah sarjana strata 1 atau S1 dengan gelar sarjana sosial atau SSOS dengan nama Dayudisium sebagaimana tertera dalam daftar lampiran berita acara ini. Banda Aceh, 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dekan Kusmawati Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan berkenan mengambil tempat dan Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial berkenan mendampingi. Ya, sahabat Assalam di akhir. Yang terakhir akan dilanjutkan dengan Prodi Kesejahteraan Sosial. Tempat tanggal lahir Pulo 28 Maret 2002, IPK 3,77, Yudisium Cum Laude. Ulfa Aiswaria, Cerakmong 10 Mei 2002, IPK 3,77, Yudisium Cum Laude. Octaviana, 8 Oktober 2001, IPK 3,67, Yudisium Cum Laude. Eva Rizkia, Ulece, 20 Juli 2002, IPK 3,70, Yudisium Pujian. Novi Maulida Fitriani, Aceh Besar, 10 Agustus 2002, IPK 3,67, Yudisium Pujian. Ummul Aiman, Aceh Besar, 27 Juli 2002, IPK 3,63, Yudisium Pujian. Suwaibah, Jakarta, 4 Juni 2003, IPK 3,62, Yudisium Pujian. Hirratul Hayya, Banda Aceh, 18 September 2002, IPK 3,59, Yudisium Pujian. Putri Depiana, Banda Aceh, 29 April 2002, IPK 3,55, Yudisium Pujian. Tajuk Sinema Hate, Tami Delem, 7 April 2001, IPK 3,52, Yudisium Pujian. Rahma Fitri, Pulo I, 12 April 1998, IPK 3,41, Yudisium sangat baik. Yulni Fasiha, Sinar Bahagia, 2 Agustus 1999, IPK 3,39, Yudisium sangat baik. Mentari Mustikasari, Laul Sagu Hilir, 16 Juni 2001, IPK 3,26, Yudisium sangat baik. Al-Faik Sidik Zikir, Sinabang, 17 Mei 2001, IPK 3,71, Yudisium Pujian. Furkan Wahyudi, Banda Aceh, 18 Juli 2001, IPK 3,65, Yudisium Pujian. Imam Aulia Abdi, Sinabang, 4 Oktober 1999, IPK 3,58, Yudisium Pujian. Aldi Ferdian,
Alupade 27 Juni 2001, IPK 3,54, Yudisium Pujian. Rahmat Munandar Maha. November 2001, IPK 3,42, Yudisium sangat baik. Safrizal Blang Pate 1 Mei 2001, IPK 3,42, Yudisium sangat baik. Ari Badri Lauza Sigli 11 Agustus 2001, IPK 3,34, Yudisium sangat baik. Elda Putra Aldani Salur 5 Januari 1999, IPK 3,07, Yudisium sangat baik. Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial mengambil tempat semula. Pelantikan mahasiswa Yudisium oleh Dekan. Peserta Yudisium dimohon berdiri. Ya sahabat Assalam, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan mahasiswa Yudisium oleh Dekan dan peserta Yudisium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, saya melantik saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh tentang peserta Yudisium Serata 1 lulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari berbagai prodi sebagai sarjana sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati ilmu yang telah saudara-saudari peroleh dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Yudisium disilahkan duduk kembali. Penampilan seni beatbox oleh Muhibuddin dan Rahmat Ali yang merupakan peserta Yudisium dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ya Sobat Assalam, dilanjutkan dengan seni beatbox oleh Muhibuddin dan Rahmat Ali yang merupakan peserta Yudisium dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Bu.
Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Persembahan lagu kreasi oleh paduan suara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Ya Sobat Assalam, kemudian dilanjutkan dengan persembahan lagu kreasi oleh paduan suara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik dari masing-masing program studi kepada nama yang kami sebutkan agar mengambil tempat di depan. Diawali program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fatimah Az-Zahra dengan IPK 3,77, predikat cum laude.
di bawah pimpinan Ketua Prodi Bapak Syahril Furqani MIKOM dan Sekretaris Prodi Ibu Hanifah MAG. Selanjutnya, program studi bimbingan dan konseling Islam Nazratul Ula IPK 3,82 predikat cum laude di bawah pimpinan Ketua Prodi Bapak Jarnawi SAG MPD dan Sekretaris Prodi Bapak Rofika Duri MPD. Selanjutnya, program studi manajemen dakwah Miftahul Jannah IPK 3,82 predikat cum laude di bawah pimpinan Ketua Prodi Ibu Dr. Sa'diah MAG dan Sekretaris Prodi Bapak Khairul Habibi MA. Selanjutnya, program studi pengembangan masyarakat Islam Fatmawati Sagala IPK 3,74 predikat cum laude di bawah pimpinan Ketua Prodi Ibu Dr. Rashidah MAG dan Sekretaris Prodi Ibu Marini Kristina Situmeang MSOS MA. Selanjutnya, program studi kesejahteraan sosial Ashifa An-Nur IPK 3,77 predikat cum laude di bawah pimpinan Ketua Prodi Bapak Teguh Zuliadi MKesas PhD dan Sekretaris Prodi Bapak Hijrah Saputra SPLI MSOS. Yang menyerahkan piagam Dekan Profesor Dr. Gusmawati Hatta MPD, Wakil Dekan 1 Dr. Mahmudin MSI, Wakil Dekan 2 Dr. Fairuz SAG MA, Wakil Dekan 3 Dr. Sabirin SOS IMSI berkenan mendampingi. Ya Sobat Assalam, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik dari masing-masing setiap program studi. Dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam atas nama Fatimah Zuhra dengan IPK 3,77 dengan predikat cum laude. Kemudian ada program studi bimbingan dan konseling Islam atas nama Nazratul Ula dengan IPK 3,8 dengan predikat cum laude. Selanjutnya ada program studi manajemen dakwah atas nama Miftahul Jannah dengan IPK 3,82 dengan predikat cum laude. Selanjutnya ada studi pengembangan masyarakat Islam atas nama Fatmawati Sagala dengan IPK 3,74 dengan predikat cum laude. Dan diakhiri dengan program studi kesejahteraan sosial atas nama Ashifa An-Nur dengan IPK 3,77 dengan predikat cum laude. Ya Sobat Assalam, nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi merupakan perwakilan ya dari setiap prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mana mereka telah meraih IPK tertinggi pada prodi di setiap prodinya. Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 serta penerima piagam berkenan mengambil tempat semula.
Kesan dan pesan mewakili peserta yudisium disampaikan oleh Tara Safira Esos dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Ya, selanjutnya sahabat salam adalah sesi kesan dan pesan yang mewakili dari peserta yudisium yang akan disampaikan oleh Tara Safira Esos dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada acara yudisium hari ini. Salawat beriringan salam, marilah kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan kepada Ibu Profesor Dr. Kusmawati Hatta MPD selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kata-kata penghormatan kepada Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Mahmudin MSI. Kata-kata penghormatan kepada Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Fairuz M. Nur MA. Kata-kata penghormatan kepada Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Sabirin Esos IMSI. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Usman SAG selaku Kabak TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kata-kata penghormatan kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, BKI, KPI, MD, PMI, dan Kesos. Kata-kata penghormatan kepada orator ilmiah. Kata-kata penghormatan kepada Kepala Laboratorium. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Ibu dosen. Kata-kata penghormatan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti yudisium pada hari ini dan para undangan yang telah berhadir. Baiklah, dalam acara yudisium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, saya Tara Safira dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili rekan-rekan peserta yudisium untuk menyampaikan sebuah pesan kesan pada hari yang bersejarah ini. Setelah berbagai proses dan perjuangan beberapa waktu ke belakang, alhamdulillah kita bisa melewati itu semua. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, sekaligus hari yang membahagiakan dan juga melegakan kita semua. Setelah melewati proses yang luar biasa di dalam dunia pendidikan, yang tentunya penuh perjuangan, kebahagiaan, tantangan, dan juga permasalahan tersendiri. Saya menjadi wakil teman-teman, mohon diperkenankan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang paling utama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat dan takdir karunia-Nya kita bisa menuntut ilmu. Kemudian kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, serta memberikan pendidikan pertama hingga kita dapat mengenyam dan berhasil lulus di bangku Fakultas Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh ini. Pengorbanan, keringat, bahkan air mata sekalipun kau berikan untuk menghantarkan kita ke puncak keberhasilan ini. Maka gelar sarjana ini jangan membuat kita lebih merasa pintar dari orang tua. Jangan sampai gelar sarjana ini membuat kita lebih hebat dari orang tua. Dan jangan sampai gelar sarjana ini membuat kita lupa dengan orang tua. Serta rasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan juga masukan sehingga kami dapat berada pada tahap ini. Semoga pengabdian Bapak Ibu menjadi amal jariah dan juga keberkahan di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit cerita, semenjak kami menempuh
pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentunya lebih banyak pengalaman, banyak cerita, dan banyak hal yang membuat diri kami tumbuh dan berkembang khususnya dalam dunia akademisi. Kasih aplaus untuk fakultas kita bersama. Namun, untuk lebih optimal, alangkah baiknya kita semua perlu bahu-membahu untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, suasana akademik, dan juga proses percepatan perkuliahan mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian, teruntuk teman-teman, tunjukkanlah bahwa lulus dari Fakultas UIN Araniri Banda Aceh ini, kita menjadi seseorang yang berpotensi, seseorang yang mampu bersaing dengan kampus manapun, dan seseorang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan juga masyarakat. Serta seseorang yang kelak ketika ia berhasil akan kembali untuk memajukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di masa yang akan datang. Kita yang dulu tentunya berbeda dengan kita yang sekarang. Karena kita sekarang sudah alhamdulillahnya kita sudah sedikit tahu di dalam ilmu pengetahuannya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kita tidak menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Belajar hakikatnya bukan tentang perkara waktu, usia, atau bahkan tempat, tapi belajar adalah hakikat yang melekat dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Dunia luar menunggu teman-teman dengan setiap tantangan dan juga peluangnya. Di setiap tantangan terdapat kesempatan untuk teman-teman bertumbuh. Selamat bertumbuh, selamat sukses, dan selamat menempuh perjalanan yang baru. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan tentunya masyarakat. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi ini adalah gerbang menuju keberhasilan yang sebenarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh oleh Profesor Dr. Kusmawati Hatta, MPD. Ya, sahabat Assalam, dilanjutkan dengan bimbingan dan arahan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Banda Aceh oleh Dr. Profesor Dr. Kusmawati Hatta, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal haziruna wal hazirat rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan paling utama selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Karena sampai pada siang hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga bisa kita laksanakan satu agenda akademis, yaitu yudisium. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mengangkat derajat manusia dari lembah jahiliyah ke alam Islamiyah dan telah meninggalkan berbagai perkara seperti Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita berpegang teguh kepadanya dan melaksanakan, mengimplementasikan ke dalam diri kita,
insya Allah kita akan selamat baik hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Yang berbahagia dan yang kami hormati pada hari ini adalah orator, yaitu Bapak Diki Arisandi dari Skala. Tadi kita sudah mendengarkan bersama terkait dengan materi yang disampaikan beliau. Yang berbahagia dan yang kami hormati para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, KTU, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Ketua Senat, Ketua GJM, Ketua LEK, dan semua dosen yang telah hadir pada hari ini, dan teristimewa Ketua DW dan anak-anak kami Yudisium atau Yudisia hari ini. Dalam sambutan ini, Ibu selalu mengingatkan sebagai lulusan yang kita akan pegang sebagai sarjana esos atau sarjana strata 1 di dalam masyarakat, mereka tidak mengenal apakah itu Kesos, apakah itu PMI, MD, BKI, atau KPI. Beliau atau masyarakat yang paham hanya mengatakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, komunikasinya juga sering tertinggal. Yang sering adalah Fakultas Dakwah. Ketika disampaikan Fakultas Dakwah, yang terbayang oleh masyarakat adalah orang-orang lepasan Fakultas Dakwah. Salah satu kompetensi itu mampu berdiri di mimbar sebagai dai dan daiyah. Mereka tidak pernah tanya dari prodi apa, tapi kalau yang dikatakan dari Fakultas Dakwah, ini pasti itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai, kalau laki-laki mungkin khatib ya, di sembahyang-sembahyang Jumat. Nah, kemudian baca doa. 3 aspek ini itu sangat identik dengan Fakultas Dakwah. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, sebagai mahasiswa atau alumni yang menyandang esos dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, maka harus mampu berdakwah dengan baik, berkomunikasi dengan baik, sehingga apapun yang disampaikan itu mendapat respon dengan baik. Karena sering sekali konflik yang terjadi, baik di dalam domestik atau rumah tangga, di dalam ranah publik, di dalam instansi, dan di dalam komunitas-komunitas yang secara formal terbentuk dengan kumpulan-kumpulan. Ketika informasinya terputus atau ketika informasinya tidak jelas, ini akan sering sekali timbul konflik. Yang bisa saja konflik itu berkelanjutan atau bisa saja hilang ditelan oleh waktu. Jadi oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini selalu disampaikan sebagai Yudisia yang Yudisium hari ini dan akan kembali kepada masyarakat, ada 4 kompetensi yang wajib dan harus dimiliki dengan kondisi hari ini. Yang pertama, kompetensi sebagai mahasiswa atau yang sudah menempuh ya pendidikan strata 1 hari ini. Pertama adalah secara spiritualitas. Jadi kompetensi spiritualitas ini mampu menjelaskan terkait dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Ini harus mampu menjelaskan secara lugas, praktis, akademis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu,
sebagai lulusan Fakultas Dakwah dari berbagai prodi, ini harus mampu menjelaskan dengan baik, baik di atas podium, di diskusi-diskusi publik dan sebagainya, dan maupun pertanyaan secara individual. Yang kedua, kompetensi intelektual. Yudisia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sudah ditempa. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, 14 semester. Jadi secara keilmuan, kalau 14 semester biasanya sudah bergerak itu ya. Artinya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita serap atau kita simpan, sehingga nanti ketika diperlukan bisa disampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Maka oleh karena itu, secara keilmuan, kompetensi akademis atau kompetensi intelektual ini harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi akademis atau kompetensi intelektual ini berkaitan dengan core prodi. Kalau dia sarjana KPI atau komunikasi dan penyiaran Islam, paling tidak dia mencerminkan komunikasinya itu adalah komunikatif. Tadi kita ada temanya, salah satu adalah komunikatif, religius, dan satu lagi tadi ini ya, ini tema kita. Jadi artinya seorang dari lulusan KPI mampu berbicara secara komunikatif. Menandakan secara komunikatif dia mampu, artinya disenangi oleh lawan bicara, dan pesan-pesan yang disampaikan itu secara core-nya, isinya dapat diserap dengan baik. Jadi jangan ada istilahnya orang komunikasi tapi bermasalah di komunikasinya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Tapi bagaimana? Maka oleh karena itu, di lapangan nantinya atau di masyarakat nantinya, salah satu yang harus mampu dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang sudah ditempa dan hari ini akan menjadi alumni dari Fakultas Dakwah jurusan komunikasi, harus mampu berkomunikasi secara komunikatif. Nah, itu dari secara intelektual, dan harus memiliki wawasan yang luas, tidak terskop pada satu waktu, tapi betul-betul luas, bisa mengadaptasikan dengan kondisi hari ini, dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, ini misalnya contoh lagi. Tadi kita menganggap semua core KPI, core BKI, core PMI, MD dan PMI dan kesejahteraan sosial. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Ketika ditanya oleh masyarakat, apa itu bimbingan dan konseling? Jangan sampai ada jawaban, saya juga tidak tahu. Nah, ini fatal. Artinya, sebagai sarjana dakwah atau esos yang kita pegang pada hari ini, ketika core kita, jadi kita juga harus mampu core fakultas, juga harus mampu core jurusan. Sehingga kalau ditanya apa itu bimbingan, apa itu konseling, kita mampu menjelaskan secara lugas, baik dan benar, dan juga mampu secara akademis, teoritis dan sebagainya, juga secara praktis. Begitu juga MD. Jangan nanti kalau ditanya oleh masyarakat, apa itu manajemen dakwah, kemana arahnya? Kami juga nggak tahu. Nah, kalau dikatakan kami nggak tahu, akan ada pertanyaan lagi. Kenapa juga kalian kuliah di sana kalau kalian nggak tahu? Nah, maka oleh karena itu harus mampu menjelaskan minimal konsep-konsep yang sudah pernah diajari oleh dosen-dosen yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, atau dosen-dosen luar biasa yang ada di lingkup UIN Araniri. Sehingga nanti kalau ditanyakan ini bagaimana manajemen ini, bagaimana manajemen masjid, bagaimana manajemen para wisata, bagaimana manajemen ini, itu harus mampu menjelaskan.
walaupun dalam standar minimal. Nah, oleh karena itu jangan berhenti di sini, tapi mengembangkan, memperluas nantinya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat. Begitu juga PMI. PMI hari ini kita kenal dengan berbagai program-program terkait pengembangan masyarakat. Nah, ini juga kita harus mampu menjelaskan secara lugas, sehingga benar-benar Fakultas Dakwah secara keseluruhan bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi atau bermanfaat untuk orang banyak. Dan terakhir, jurusan KESOS atau kesejahteraan sosial. Ini kita dari jurusan saja kesejahteraan sosial. Harapannya adalah semua masyarakat itu sejahtera. Tetapi untuk mencapai kesejahteraan ini tidak semua orang mampu mendapatkan secara mudah, tapi kadang-kadang memerlukan tenaga atau memerlukan usaha cerdas dan usaha keras, ya. Baik itu dalam lingkup domestik, lingkup publik dan maupun dalam lingkup instansi dan sebagainya. Ditempa di sini 4 tahun atau sampai 7 tahun. Dengan prodi masing-masing, dengan core-nya yang berbeda-beda, maka ini harus memperlihatkan karakteristik yang berbeda juga. Tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu ketika dikatakan dia lulusan dari Fakultas Dakwah, maka tadi kemampuan core fakultas harus dikuasai. Kalau sekarang setelah di yudisiani masih ada yang belum bisa berdiri di mimbar, menceramah atau berceramah atau memberikan informasi-informasi secara jelas, mulailah belajar. Karena ketika pulang ke kampung nantinya pasti ditanyakan, ini sudah sarjana, otomatis masyarakat di sana sudah menganggap kita itu sudah pinter. Jadi oleh karena itu, sebagai perpanjangan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, melalui alumni-alumni kita berharap Fakultas Dakwah ini semakin menggiwang ke atas, semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya semakin ramai mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, oleh karena itu, maka kompetensi ketiga ini luar biasa sangat penting, harus dicamkan ke dalam diri kita masing-masing, yaitu tentang moralitas. Berkaitan dengan moralitas ini adalah berkaitan dengan perilaku etis dan tidak etis, estetika, etik atau estetikanya. Jadi harus kita tahu di mana meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan di mana kita sebagai alumni, kita juga harus menjaga kop kita harus menjaga fakultas kita harus menjaga dosen-dosen kita yang sudah pernah menjadi bahagian menempa kita. Maka secara moralitas ini kita harus bisa menjadi orang yang secara akhlakul karimah itu bisa dikatakan ini mahasiswa Fakultas Dakwah. Kita maunya seperti itu. Itu harapan kita semua. Bahwa akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Karena Nabi diturunkan ke bumi ini salah satu adalah memperbaiki akhlak manusia. Nah, kalau ini memang kita miliki semua, insya Allah Ibu yakin ke depan mahasiswa kita semakin ramai untuk datang ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan yang terakhir dari kompetensi yang harus kita miliki adalah keterampilan atau skill. Keterampilan ini beragam dia. Tidak mesti dari keterampilan kita harus bisa menjadi kameramen, bukan.
Dari KPI kita harus bisa menjadi penulis dan sebagainya. Atau tadi dari BKI kita harus menjadi konselor yang handal dan sebagainya. Bukan itu keterampilan. Keterampilan ini bisa saja di luar. Maka hari ini salah satu kurikulum kita yang masuk dengan MBKM ini adalah tujuannya menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang kreatif, inovatif, dan bisa dimanfaatkan di masyarakat dengan praktis. Nah, kalau kita tidak punya kompetensi, maka semakin rame lulusan, semakin bertumpuk, atau semakin kita tidak bisa diterima orang, atau di mana-mana alumni kita tidak bisa diterima. Ini pada tahun ini banyak sekali diterima PNS. Maka ini kesempatan. Nah, maka itu ciptakanlah kreativitas Anda semuanya. Kalau kita kompetensi kita secara tadi kreatif atau keterampilan kita punya nilai lebih, bukan kita yang cari kerja, tapi pekerjaan yang mencari kita. Kalau kita punya kelebihan dari orang lain, kita dicari orang, bukan kita yang mencari. Nah, maka oleh karena itu kompetensi yang keempat ini termasuk dengan keterampilan dan skill. Ini juga harapan. Kalau kita dalam 4 tahun atau 15 tahun atau 14 semester belum bisa menerapkan atau belum bisa mempunyai keterampilan yang lebih, maka setelah yudisia ini, setelah yudisium hari ini, Ibu berharap datanglah ke tempat-tempat yang bisa melatih diri kita sebagai orang-orang yang kreatif. Yang tidak mesti yang hari ini banyak sekali kreator-kreator ini tidak mesti dari anak KPI dan sebagainya, ada YouTuber mungkin ya. Ya walaupun dengan Ibu dengar juga, ini Ibu nggak pasti juga datanya siapa, tapi katanya ada yang sudah punya penghasilan besar, lebih besar dari gaji dosen, karena dia menjadi konten kreator dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini namanya keterampilan. Maka diharapkan kami sebagai pimpinan Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengharapkan sekali anak-anak atau alumni Fakultas Dakwah itu punya kreativitas, punya inovasi yang bersesuaian dengan keilmuan masing-masing. Nah, barangkali yang terakhir, ya, harapan kita sebagai perpanjangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, janganlah berhenti pada strata 1, tapi teruslah menuntut ilmu, menambah kepandaian, menambah wawasan, menambah tingkatan dengan berbagai sistem pendidikan hari ini, baik secara formal maupun non formal. Kenapa? Karena hari ini kita berpacu dengan waktu dan teknologi. Ketika kita tertinggal di satu waktu, kita sulit mendapatkan waktu itu terlagi. Ketika kita sudah tertinggal oleh waktu, kita ingin mengulang kembali, itu tidak akan pernah mungkin. Jadi oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk mempercepat, mengasah, dan membuat kita lebih mantap, kalau istilahnya tangguh dalam segala aspek. Dan juga kami dari Civitas Akademika berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang hari ini di yudisium. Tadi ada yang cum laude, ada yang baik sekali, ada yang pujian. Dalam ranah pekerjaan, hari ini banyak sekali. Jangan bangga sekali dengan cum laude sehingga kita lupa apa yang harus kita raih. Karena selama ini kalau kita hanya pegang-pegang cum laude saja ijazahnya, tapi kreativitas kita tidak memperlihatkan ke cum laude-an itu, maka ini juga tidak akan berarti. Begitu juga, jangan pula merasa minder ketika kita mendapat dengan nilai tadi
pujian atau dengan nilai baik sekali dan sebagainya. Tapi kalau kita berusaha, Allah itu tidak akan pernah tidur. Semakin kecil apapun kita melakukan usaha, insya Allah akan melipat gandakan usaha itu menjadi yang lebih baik. Apalagi dalam konteks kita membantu orang lain dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu, harapan terakhir kami, tolonglah ketika nanti nih alumni hari ini punya cepat sekali misalnya mendapatkan pekerjaan atau sebagainya, tolong isi form alumni. Karena ini juga salah satu kontribusi daripada alumni untuk membantu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau itu tidak diisi ketika diminta oleh akademik, diminta oleh jurusan untuk mengisi form alumni, tolong dibantu. Karena ini bukanlah untuk ibu sendiri, bukan untuk kaprodi atau sekprodi, tapi ini untuk kita semua. Semakin peduli dengan fakultas, maka semakin baik kita ke depannya. Jadi sekali lagi ibu harapkan untuk semua yang yudisium hari ini, mohon diisi form alumni sehingga ini terdata dengan baik nantinya, sehingga kita tahu setiap tahunnya itu KPI berapa yang diterima dan berapa yang tidak diterima dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi ibu harapkan tolong isi form alumni sehingga nanti kita tahu perkembangan dari alumni itu sendiri. Nah, juga terima kasih banyak tadi kepada para panitia yang sudah bekerja keras, yang sampai hari ini dan mungkin sampai besok pagi masih dalam kondisi yang sama melakukan kegiatan berkaitan dengan penyelesaian para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini di yudisium. Dan juga terima kasih kami kepada para dosen yang sudah membimbing, melatih, menguji, dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswi selama ini. Yang mudah-mudahan ilmu Bapak Ibu semuanya akan bermanfaat kepada kita semua dan nantinya kepada masyarakat. Dan juga sekali lagi terima kasih kami kepada pimpinan baik Kaprodi, Sekprodi, dan yang paling penting hari ini operator. Ini operator kalau nggak diklik Bapak Ibu dosen nggak bisa sepimah dan sebagainya. Jadi oleh karena itu salah satu kita juga harus berterima kasih kepada operator-operator yang sudah bekerja keras di prodi-prodi. Dan yang terakhir terima kasih kami juga kepada pimpinan Fakultas Dakwah yang khususnya Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, 3, dan Bapak KTU yang sudah selalu walaupun di sana sini ada kekurangan tapi maklum atau dimaklumi. Insya Allah kalau ada kritikan kami terus memperbaiki diri. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi kesalahan itu kalau tidak ditegur, maka kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa itu salah. Tapi ketika ditegur juga, tolong ditegur dengan bahasa yang komunikatif. Artinya bahasa yang sopan dan santun, tapi bisa diterima oleh khalayak banyak. Jangan kita menegur dalam konteks yang sifatnya memalukan dan sebagainya. Nah, inilah sambutan barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Semua yang Ibu sampaikan tadi, hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu tadi ada kata-kata yang salah atau tidak benar dan sebagainya, itu biasanya datangnya dari kita sendiri sebagai manusia. Dan terakhir kali, terima kasih kepada semua protokoler ya pada hari ini. Tadi dari MC yang semua petugas hari ini, Ibu melihat hari ini lumayan sempurna.
Dan kita juga salah satu harus berbangga hati, tadi secara seniman ternyata banyak seniman di Fakultas Dakwah. Selama ini kita tidak tahu. Tadi ada apa namanya itu yang pakai mulut ya. Ini juga jarang-jarang kita dengar. Ternyata kita punya potensi yang kita mungkin bisa kembangkan. Nanti barangkali Kaprodi BKI itu namanya ada art terapi. Yang bisa salah satu mata kuliah art terapi itu memunculkan seni dalam menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Nah, kalau orang-orang stres tadi mungkin dengan gaya hip hop ya, hip hop. Ibu juga nggak tahu namanya. Ini bisa menggugah dengan seni, dengan lagu, dengan puisi. Tadi hati kita yang resah bisa menjadi tenang dan sebagainya. Karena kekuatan seni itu luar biasa. Jadi oleh karena itu yang tadi punya nilai seni di dalamnya silakan kembangkan. Karena kalau nggak dikasih tahu kita tidak pernah tahu. Ternyata hari ini kita lihat banyak dari kita semua jurusan punya nilai-nilai seni dan kreativitas untuk itu. Kembangkan. Mudah-mudahan di yudisium nanti gelombang 1 di tahun 2025 ini mungkin kreativitas mahasiswa sudah berinovasi semakin lebih baik dan seni-seni yang ditampilkan itu makin lebih bagus. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Karena waktu juga, maka kita harapkan selamat, Ibu tidak bisa mengatakan selamat berpisah, tapi selamat menjadi alumni Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan terus berjuang kembali, jadi tidak berhenti di sini. Selamat jalan dan pulang ke kampung, berbakti dan menemui orang tua. Dan Ibu berharap nantinya ketika wisuda juga orang tuanya dan sebagainya itu datang di sini. Betul-betul nih setelah ini juga kalau tadi ada sudah menyatakan menelpon orang tua bahwa kita yudisium hari ini, nanti setelah ditutup juga telepon orang tua bahwa kami sudah selesai yudisium. Jadi sudah resmi menyandang esos. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian menggunakan esos di Selempang, itu baru masih sidang atau selesai sidang, itu belum sah. Ya, belum sah. Yang sah hari ini adalah kalian hari ini sudah dikatakan sah menggunakan esos. Jadi ini PNS dibuka, silakan ambil kesempatan. Mudah-mudahan ada yang lewat. Dan kami berdoa semuanya nantinya lulus. Terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Furkan Wahyudi Esos yang merupakan peserta yudisium dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Ya sahabat Assalam, dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Furkan Wahyudi Esos yang merupakan peserta yudisium dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤصرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dekan menutup upacara yudisium. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka dalam rangka yudisium sarjana serata 1 gelombang ketiga tahun 2024 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama kepada para pimpinan dan peserta yudisium untuk dapat mengambil tempat di depan panggung. Diawali dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, sahabat salam, waktu yudisium di Audit Ali Hashimi sudah berakhir dan saat ini adalah sesi foto bersama yang diawali dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Diawali dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Cek cek. Mohon mahasiswa KPI untuk maju ke depan. Di bawah ya. Di bawah sebagian ada nanti di panggung sini. Gimana Agas posisinya Bagas? Dibantu? Ya nanti ibu di atas sini ya, di atas. Laki-laki gimana? Oh ya. Baik, yang perempuan dulu maju ke depan. Nanti yang laki-lakinya menyusul. Mana posisinya? Berdiri aja, kiri kanan, coba kiri kanan. Agak ke sini, samping lagi. Ya, ya, atur kiri, kiri. Sebagian ke sebelah sini. Sebagian di kiri, coba. Mungkin sebagian di depan duduk, nampak nggak kira-kira? Agak jongkok gitu, jongkok. Nggak, nanti pimpinan di tangga. Tangga kosong, nanti Bapak Ibu pimpinan di tangga. Oke, gitu. Yang laki-laki mana? Duduk ya? Oke. Ini kan di bawah. Ini kosong nih, jangan di tangga. Teman-teman jangan di tangga, nanti pimpinan yang di tangga. Yang laki-laki di depan, ayo. Kosong ini, kosong. Jangan di tangga nanti. Geser. Oke ya. Depan agak nunduk boleh nggak ya? Kalau setengah jongkok. Karena kita rame menyesuaikan aja ya. Ayo lagi depan. Jongkok aja. Oke. Yang rapi. Badannya serong ya. Oke. Ini jangan berlapis nih, jelek. Halo. Ya, duduk. Jongkok. Iya, dua lapis. Rapi. Badannya serong. Ya. Langsing. Serong. Itu nggak nampak yang belakang nggak nampak. Hah? Jongkok. Hah? Resma mana tadi? Resma. Sabar. Resma mana tadi? Yali apa tadi? KPI beda. Gerakannya gimana? Gimana gerakannya? Tapi apa yang mau ceknya? Ceknya KPI gimana Mas? Udah Bapak Ibu pimpinan sudah oke Bu. Ayo Bu. Pak Wadek wakil dekan. Mungkin di bawah aja Bu. Bapak Ibu dosen KPI boleh ikut bergabung. Bapak Ibu dosen KPI yang berhadir. Bapak Ibu dosen KPI boleh berhadir untuk di tangga. Kesini Bapak Ibu dosen ayo. Ya Allah, cobaan apa ini? Izin adik-adik mahasiswa rapat lagi. Ya. Pak Rani ayo Pak Rani bergabung. Bu Zalika ayo ketua lab gabung Bu. Resma udah ketemu belum? Hidup memang penuh dengan tantangan. Ingatlah bahwa ujian pelajaran serta kesempatan. Apa tuh? Untuk tumbuh tegar. KPI beda. Jawabannya tetap berjalan dalam menghadapi setiap cobaan. Hidup memang penuh dengan tantangan. Ingatlah bahwa ujian pelajaran serta kesempatan. Untuk tumbuh tegar. Ketabahan kunciku. Pak Arif Ramdan masih ada nggak? Bapak Ibu dosen KPI di belakang masih ada?
Yang dari KPI, adik Arani TV mau gabung nggak? Yang Radio Assalam mau join? Sama Arani TV beberapa mau join tidak? Nanti ya setelah ini ya. Yel-yelnya gimana tadi? KPI beda. Nanti tes. Oke. Hidup memang penuh dengan tantangan. Ingatlah bahwa ujian, pelajaran serta kesempatan untuk tumbuh tegar. Mau join nggak? MC yang dari KPI mau join nggak? Nanti ya. Hidup memang penuh dengan tantangan. Ingatlah bahwa ujian, pelajaran serta kesempatan. Oke, ayo Bapak Ibu senyum semuanya, pasang wajah terbaik yang pernah dimiliki. Oke. Berjalan dalam menghadapi segala cobaan. Cobaan apa ini? 1, 3, 2, 1. Ger, hitung ya. Selalu menghampiri. Ya Allah, berikan ketabahan agar aku tidak buntu di jalanmu. KPI. Ayo KPI. Ya, mana suaranya nih KPI ini? Ayo. Ingatlah bahwa ujian, pelajaran serta Video. Resma. Jadi kalau misalnya dibilang KPI, abang-abang kakak jawabnya KPI beda, oke? Kekeluargaan dan profesionalitas. Satu lagi nanti pas dibilang KPI, kekeluargaan dan profesionalitas. Yang bilangnya saya Pak. Profesional sama kualitas. Keluarga. Tes ya. 1, 2, 3. KPI. Yang pertama, kekeluargaan dan profesionalitas. Kekeluargaan dan profesionalitas. 1, 2, 3. KPI. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. KPI. Teman-teman KPI lainnya mau join nggak? Masuk kawan-kawan KPI lain. Tim media dari KPI. Duduk. Biar apa lagi? Gaya bebas, gaya KPI, kayak mana gaya KPI? Oke, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Satu.
Pak Reza, mana Pak Reza? Bu Juli, Bu Ismi. Bu Zalika. Kalian udah tahu yel-yel BKI belum? Sudah tahu ya? Ah. Nanti waktu kita minta video kan. Arif. Parah bagus, dua-dua bagus. Mudah-mudahan yudisium ke depan lagi ya. Amin. Kan masih belum yudisium kan? Belum. Arif. Jangan, enggak. Mau apa? Anak semester 8 yang biar jadi LPDR gitu ya. Semester 8. Mau apa? Latih-latih biar Oh, jadi. jangan. Semester 8 kita dari Ini kita kan harus cepat rapat nih untuk TV juga kan, radio juga kan udah beres. Kita mau buat standing ininya dulu. Biarin aja. Oh ya, siap. Kemarin gelo mau dirapiin lagi lah biar lagi kan. Kita ada kerjasama nih dengan ini. Minggu depan ya. Farah ambilin foto dari sana Farah sedikit ya. Biar nampak kakinya. Mohon maaf Farah ya. Ini pakai filter biar cantik. Video. Videonya nggak ada nih. Udah. Oke. Tes dulu. Kita coba ya. BKI bisa. Tepuk tangan semua. Nah, gitu ya. Sampai selesai. Kalau perlu, Bu, boleh nggak dilempar itu ya, Bu? Lempar apa? Nggak boleh lempar. Udah? BKI bisa. Dilanjutkan dengan Prodi Manajemen Dakwah. Satu, dua, suara dicoba. Silakan adik-adik mahasiswa sarjana manajemen dakwah, kami persilakan ke bawah untuk bersama karena ini sudah waktu zuhur. Mohon cepat karena tidak ramai. Mohon cepat. Kepada yang mudah mengambil sesi foto terus. Sudah bisa duduk di kursi masing-masing. Manajer terbaik cepat. Silakan. Manajer terbaik silakan diatur posisinya. Satu orang komando. Furkon, tolong diatur pesertanya Furkon. Tolong dibantu, diatur sebentar. Ini, kiri. Oke, nah, belakang lagi sedikit. Oke, baik. Dua staff saja. Sebelah kanan ini bareng kiri. Halo, yang sebelah kanan ke kiri sedikit, geser ke kiri sedikit. Oke. Pemberitahuan kepada seluruh kakak-kakak abang-abang yang sudah melakukan sesi foto, harap untuk duduk kembali.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rehan. Baik, untuk MD, kodenya udah tahu? Kode masjid? Kode masjid tahu? Kode masjid ya semua? Kode masjid, sini semua. Segitiga, segitiga. Ya, oke, segitiga semua. Waktu kasih tahu tangannya seperti ini, saya bilang MD jawabnya Mia jadi. Ya Sobat Salam, saat ini Arina sudah bersama dengan salah satu peserta yudisium ya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, yang mana dia juga mendapatkan perolehan dengan predikat cum laude ya. Nah saat ini sebelumnya kita perkenalan dulu nih, gimana nih Kak? Halo Arina, iya. Alhamdulillah saya Fatimah Zahra dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah, kayak sebenarnya saya sebelumnya nggak nyangka dan nggak expect sebenarnya atas penghargaan dan predikat cum laude ini. Kayak pertama kali kan tadi dan itu kan awalnya kan namanya kan awal itu pas disebut nama saya, masya Allah kayak nggak nyangka, sangat iya kayak langsung kayak sangat bahagia gitu ya. Sampai kayak kubu-kubu kali rasanya, kayak tau nggak sih kubu-kubu yang kayak di perut itu kan kubu-kubu itu kayak insya Allah alhamdulillah nggak nyangka ini semua alhamdulillah berkat nggak lain dan nggak bukan selain dukungan orang tua dan doa dari kedua orang tua saya. Iya. Oke Kak. Selama berapa lama nih menempuh pendidikan selama studi di program studi komunikasi dan penyiaran Islam? Alhamdulillah pas 4 tahun, 8 semester. Iya, alhamdulillah pas ya, berarti tidak tambah semester ya? Jangan ya? Jangan ya Dek ya, jangan. Oke, hal apa saja nih yang paling terkesan selama kakak menjadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam ini? Yang paling berkesan selama di sini kebetulan saya kan juga merantau dari Bukit Tinggi. Nah, jadi merantau kayak awalnya melihat tanah Rencong Aceh yang sangat luar biasa, yang sangat apalagi dengan agamanya, lingkungan keagamaannya, masya Allah sekali, dan bertemu dengan teman-teman yang sangat aktif, komunikatif, dan semuanya luar biasa saya melihat. Dan ya yang awal-awalnya saya mengira juga bahwa Aceh ini ketat peraturan dengan agama. Semua itu yang setelah saya datang ke sini, merantau ke sini, belajar menempuh pendidikan di sini, saya merasa bahwa semua pandangan orang itu nihil, maksudnya itu bukan sesuai yang dikatakan orang sebelumnya. Kita harus merasakan dulu kayak mana di sini, barulah kita tahu bahwasanya bukan kayak gitu. Bahwasanya Aceh itu welcome terhadap semua kalangan. Iya benar sekali nih Kak. Selanjutnya nih, apa nih motivasi dan juga untuk mahasiswa akhir ya, yang mana mereka mungkin sibuk dalam mengerjakan skripsi untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan program sarjana inilah ya. Gimana tuh motivasinya, boleh diberikan sedikit? Aduh, saya kurang pandai juga untuk mungkin untuk teman-teman yang sedang berjuang dan sedang menyelesaikan studi akhirnya. Mungkin dari saya jangan menyerah. Dari yang saya lihat pun, kawan-kawan yang lain pun ajukan terus judul dulu. Setelah judul diajukan, nanti kalau udah di ACC atau bagaimana kan, yang penting dekati dosen. Yang penting dekati dosen itu dan perbaiki komunikasi dengan dosen pembimbing kamu, dan insya Allah, dan yang paling penting minta doa orang tua dan ya minta jalur langit sih. Iya benar sekali. Oke Kak, untuk closing statementnya nih, tolong berikan sedikit. Pertama saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan peserta yudisium tahun ajaran 2024 pada bulan September ini, dan juga bagi kawan-kawan yang lagi menyusun skripsi, semangat dan jangan pantang menyerah, segera selesaikan impian kamu. Dan juga apa lagi ya,
Apa lagi kira-kira? Apa lagi ya? Apalagi mungkin boleh healing gitu, tapi jangan lupa untuk skripsi ya. Betul, boleh healing tapi jangan lupa skripsi. Dan bagi yang sudah lulus, jangan lupa kalau udah ada loker, jangan lupa bagi-bagi ya. Iya, benar sekali. Nah, Sahabat Assalam, itulah sedikit talkshow ya mengenai sedikit dengan peserta Yudisium kali ini. Terima kasih Sahabat Assalam. Maisara Fatima, silakan. Ayo adik-adik diatur posisinya, silakan. Kita di mana, Bu? Ayo cepat-cepat. Yang cowok duduk di depan. Di mana posisinya? Sini kan? Muat. Atas kok enggak? Coba di atas. Di atas kok enggak apa-apa lah. Nah. Fatimah, Maisara di atas aja, Dek. Yuk. Nah. Ke atas, Dek, ke atas. Oke. Sudah posisinya di depan? Sudah pas ya? Oke. Yuk, pertama formal dulu ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Oke, yuk. Foto formal dulu ya, semuanya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Oke, kemudian salam pemberdayaan, Pak. Salam pemberdayaan, Pak. Oke, selanjutnya yel-yel PMI. Masih ingat ya? Video. Siapa yang bilang? Budi ya? Ya, oke. Pak Murdani. Tes dulu ya, tes ya. Yuk. PMI aja, Bu. PMI. Ulangin ya, kurang bersemangat. Jadi 2/4 bukan PMI aktif, nggak begitu ya. PMI aktif, kreatif, inovatif, menyala PMI-ku. Ya, oke ya. Sama-sama. Ayo, Bu Marini yang kuat. Tes ya, ulang ya. PMI kreatif, inovatif, menyala PMI-ku. Pak, menyala gini Pak ya. Yuk. PMI aktif, kreatif, inovatif, menyala PMI-ku. Sekali lagi. Jangan kemana-mana. Izin kami mau rekaman sedikit, ada di dong persembahan dari teman-teman Bebop. Sebentar Pak, 2 menit. Silakan. Ya, 2 menit. Rizkan. Ya, Sahabat Assalam, Betul. Kayak mana musiknya? Ya, Sahabat Assalam, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula ya sesi acara Yudisium Sarjana Gelombang 3 tahun 2023-2024. Di tanggal 5 bersama-sama dapat gelar sarjana. Kita jalankan dengan rasa bangga, kita terima amanah mengemban
sahabat, di hari ini kita yudisium fullkan senyum dengan hati ceria. Yudisium dengan hati ceria. Terima kasih. Kepada para yudisiawan yang sudah mengambil sesi foto,